Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ya, kita pada kesempatan ini kita akan membahas bahwasanya orang kafir mereka itu adalah melakukan dosa yang paling besar. Orang kafir, orang yang melakukan kekufuran, orang yang melakukan kesyirikan, mereka itu telah melakukan dosa yang paling besar, tidak diampuni. Jadi dosanya tidak diampuni jika mereka mati dalam keadaan hal tersebut. Kemudian kalau ada orang yang mati kafir, maka tidak dikatakan kepadanya Allahumma gfirlahu, semoga Allah mengampuninya. Karena ayat Al-Quran menjelaskan bahwasannya tidak diampuni orang yang mati kafir. Misalkan kita tahu dia itu orang mujassim, dia yang mengatakan Allah duduk di atas arasy. Kemudian dia mati, tidak dikatakan Allahumma gfir lahu, tidak dikatakan, tidak didoakan semoga Allah mengampuni dosanya. Bagaimana? Padahal Al-Quran menyebutkan bahwasanya orang kafir itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang telah melakukan kesyirikan. Kesyirikan itu adalah termasuk dosa kufur, yaitu kufur itu bisa syirik atau selain syirik. Jadi kufur itu adalah dosa yang paling besar. Nah, syirik itu termasuk kekufuran, yaitu menyekutukan Allah. Dia menganggap ada Tuhan selain Allah, dia menyembah selain Allah, itu namanya syirik. Maka seseorang yang dia itu mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan kufur, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Dan ini adalah dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Yaitu kekufuran atau kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Kesyirikan itu seperti dia menganggap ada Tuhan selain Allah. Seperti itu namanya syirik, itu namanya kufur syirik. Ada kufur ghairi syirik, kufur yang bukan syirik. Seperti dia menghina Allah, misalkan mengatakan Allah itu bertempat, mengatakan Allah duduk di atas arasy, ini kufur. Dia meyakini apa? Menghina Allah, ini namanya. Ini menghina Allah karena ayat Al-Qur'an menyebutkan laisa kamitslihi syai', tapi dia mengatakan Allah sama dengan makhluknya, begitu. Dan kekufuran, kesyirikan ini dosa yang paling besar, dapat menghapus pahala seseorang. Misalkan seseorang dia itu muslim, kemudian dia melakukan kekufuran, maka dosanya, maka pahalanya itu akan terhapus dan dia mendapatkan dosa yang paling besar, yaitu apa? Kekufuran. Dan kufur ini adalah kezaliman yang paling besar. Wal kafiruna humudz zalimun. Kekufuran ini adalah dosa atau kezaliman yang paling besar. Sehingga dikatakan Luqman mengatakan kan kepada anaknya di dalam ayat Al-Qur'an, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, begitu. Jadi kesyirikan, kekufuran itu adalah dosa yang atau kezaliman yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma matu wa hum kuffar falayyaghfirullahu lahum. Sesungguhnya kalau ada orang yang kafir, kemudian dia mencegah orang untuk masuk ke agama Islam, kemudian dia mati dalam keadaan kufur, maka dia itu tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mati dalam keadaan kufur, dia itu tidak akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan wasaddu an sabilillah, dia itu mencegah orang untuk masuk ke agama Islam. Ini bukan qaid. Jadi kalau dia kufur, meskipun mencegah orang, apa tidak mencegah orang untuk masuk ke agama Islam, maka dia itu tidak diampuni dosanya. Tetapi kekufuran, kemudian dia kufur, kemudian dia mencegah orang untuk masuk ke agama Islam, maka dia itu dosanya lebih daripada orang yang kufur, tetapi tidak mencegah orang untuk masuk ke agama Islam. Kemudian disebutkan tsumma matu wa hum kuffar. Ini adalah qaid bahwasanya agar dia itu tidak diampuni dosanya, dia itu mati dalam keadaan kufur. Kalau seandainya dia melakukan kekufuran, dia bertobat, taubatnya bagaimana? Dengan masuk ke agama Islam. Karena kufur ini adalah apa? Keluar dari agama Islam. Kalau dia mau taubat, taubatnya itu dengan apa? Dengan masuk ke agama Islam, bukan dengan istighfar.
Kalau istighfar, meskipun dia istighfar ribuan kali tapi dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya maka tidak akan diterima, ya kan? Nah, jadi cara masuk ke agama Islam itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau dia mati dalam keadaan kufur, maka dia tidak diampuni. Tetapi kalau dia masuk ke agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya maka ini diampuni. Tetapi kalau dia tidak mau seperti itu, artinya dia tetap kufur sampai mati, maka dia tidak diampuni. Maka tidak dikatakan kalau ada orang meninggal, kita tahu dia itu orang yang kufur. Gimana dia misalkan dia mengatakan Allah di atas langit. Ada orang Wahabi misalkan, kita tahu dia mengatakan apa? Allah di atas langit, Allah ada di atas arsy. Kalau dia meninggal tidak kita katakan Allahumma gfir lahu. Tidak. Kalau ini menyalahi ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun." Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi rahmatku ini wasi'at kulla syai'. Ini kepada siapa saja. Ini artinya di dunia, fid dunya. Di dunia rahmat Allah ini kepada siapa saja, kepada orang mukmin, kepada orang kafir. Jadi kalau di dunia ada orang kafir yang mendapatkan nikmat, iya, karena nikmat Allah itu di dunia untuk siapa saja, orang kafir atau orang mukmin. Tapi kalau di akhirat, fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Tetapi kalau di akhirat, fasa'aktubuha ay fa'akhussuha lil ladzina yattaqun ay lil ladzina yattaquna syirk. Jadi kalau di akhirat itu khusus bagi orang yang meninggalkan kesyirikan. Khusus bagi orang yang dia itu tidak melakukan kesyirikan. Berarti dia yang tidak melakukan kesyirikan akan mendapatkan rahmat. Tetapi kalau yang melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, mati dalam keadaan kufur, maka dia itu tidak mendapatkan rahmat Allah. Bagaimana mungkin orang yang sudah dikatakan dalam nas Al-Quran, dia tidak mendapatkan rahmat Allah, terus dikatakan semoga Allah mengampuninya. Bagaimana? Tidak, dia itu bukan orang yang diampuni. Nah, maka tidak dikatakan kalau ada orang meninggal, dia dalam keadaan kafir, maka dikatakan baginya semoga Allah mengampuninya, mengampuni dia. Tidak dikatakan seperti itu. Maka nalin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Begitu. Maka tidak dikatakan semoga Allah mengampunimu, tidak mengampuni dia. Padahal dia orang yang mengatakan menyalahi atau dia melakukan kekufuran, dia mengatakan kekufuran, dan kufur itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan keyakinan, bisa dengan perkataan. Dan semuanya itu bisa menyebabkan orang kufur walaupun tidak 3 hal itu menyebabkan orang kufur walaupun tidak berkumpul. Misalkan dia meyakini Allah duduk di atas arsy, dia meyakini seperti itu meskipun dia tidak mengatakan, maka dia kufur. Ini yakfur bimufradi an yaqul atau an ya'taqid. Kalau dia meyakini seperti itu, kalau dia meyakini walaupun dia tidak mengatakan, maka dia tetap kufur. Begitu. Maka dia tetap keluar dari agama Islam. Seperti itu. Jadi tidak dikatakan bagi orang yang meninggal, kita tahu atau dia tahu orangnya kafir, dikatakan Allahumma gfir lahu. Apa maknanya ini?